Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A NIM P27903123011. Saya di sini akan menjelaskan tentang clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer itu? Jadi, clinical chemical analyzer adalah alat laboratorium otomatis yang digunakan untuk menganalisis berbagai komponen kimia dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Alat ini banyak digunakan di rumah sakit, klinik, dan laboratorium penelitian untuk membantu diagnosis dan pemantauan pasien. Blood gas analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur kadar gas-gas dalam darah seperti oksigen, karbon dioksida, dan pH. Alat ini banyak digunakan di unit gawat darurat, ruang operasi, dan unit perawatan intensif untuk memantau pasien dengan kondisi kritis. Prinsip kerja clinical analyzer secara umum adalah menggunakan reaksi kimia untuk mengubah komponen-komponen dalam sampel menjadi produk yang dapat diukur. Produk ini kemudian diukur menggunakan berbagai metode seperti spektrofotometri, elektrokimia, imunoassay, dan kolorimetri. Prinsip kerja blood gas analyzer secara umum adalah menggunakan metode elektrokimia. Sampel darah dimasukkan ke dalam sel elektroda yang mengandung elektroda oksigen, elektroda karbon dioksida, dan elektroda pH. Elektroda ini kemudian mengukur konsentrasi gas-gas dalam darah berdasarkan perubahan potensial listrik. Fungsi dari alat clinical analyzer yaitu untuk menganalisis berbagai parameter dalam sampel darah, urin, plasma, atau serum. Parameter-parameter yang dapat dianalisis oleh clinical analyzer meliputi gula darah atau glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, kreanin, ureum, elektrolit, enzim, dan hormon. Fungsi utama blood gas analyzer yaitu untuk menganalisis gas-gas dalam darah, terutama oksigen, karbon dioksida, dan pH. Analisis gas darah atau AGD merupakan pemeriksaan penting untuk menilai fungsi paru-paru, jantung, dan ginjal. Nah, selanjutnya yaitu jaminan mutu. Jaminan mutu clinical chemical analyzer meliputi pemilihan alat yang dipilih harus memiliki akurasi yang tinggi, pemeliharaan alat meliputi kalibrasi, perawatan, dan perbaikan. Penanganan sampel harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kontaminasi. Prosedur analisis yang tepat akan menghasilkan analisis yang akurat. Kualitas SDM, teknisi laboratorium yang mengoperasikan alat tersebut harus terlatih. Jaminan mutu blood gas analyzer, yang pertama itu ada fase praanalitik, koleksi sampel, penanganan, dan penyimpanan sampel. Yang kedua ada fase analitik, yaitu kalibrasi dan verifikasi kontrol kualitas internal IQC. Dan yang terakhir fase pasca analitik, tinjauan dan validasi data, pemeliharaan, dan layanan. Kalibrasi clinical chemical analyzer yaitu yang pertama pemeriksaan kondisi alat seperti kebersihan. Yang kedua persiapan sampel kalibrasi seperti standar atau kontrol. Yang ketiga pelaksanaan kalibrasi yaitu membandingkan hasil analisis alat dengan nilai standar atau kontrol. Yang keempat pencatatan hasil kalibrasi ini biasanya dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali tergantung pada jenis dan merek alat. Kalibrasi blood gas analyzer. Yang pertama itu harus dilakukan oleh petugas yang terlatih. Yang kedua, standar yang digunakan untuk kalibrasi harus berkualitas tinggi dan memiliki sertifikat. Dan yang terakhir, hasil kalibrasi harus didokumentasikan, itu sangat penting. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian alat clinical chemical analyzer. Berikut adalah beberapa bagian utama dari alat clinical chemical analyzer. Yaitu yang pertama ada bagian luar. Bagian luar itu terdiri dari monitor untuk menampilkan informasi seperti nama tes, hasil, dan status alat. Yang kedua ada keyboard yang digunakan untuk memasukkan informasi pasien dan parameter tes. Yang ketiga ada port USB yang digunakan untuk menghubungkan alat ke komputer atau perangkat lain. Yang keempat ada printer yaitu untuk mencetak hasil tes. Yang kelima ada laci sampel, tempat sampel pasien dimasukkan. Yang keenam ada tempat reagen,
tempat reagen yang digunakan untuk tes disimpan. Dan yang terakhir itu ada kompartemen limbah, tempat limbah tes disimpan. Selanjutnya ada bagian dalam dari alat clinical chemical analyzer. Di bagian dalam itu terdapat sistem aliran sampel, yaitu memindahkan sampel dari laci sampel ke berbagai bagian alat untuk dianalisis. Yang kedua ada reagen dan sistem pencampuran, yaitu untuk menyiapkan dan mencampurkan reagen yang diperlukan untuk tes. Yang ketiga ada detektor, yaitu untuk mengukur sinyal yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara sampel dan reagen. Yang keempat ada sistem pemrosesan data untuk menghitung dan menganalisis hasil tes. Dan yang terakhir ada sistem kontrol kualitas, memastikan bahwa alat bekerja dengan benar dan menghasilkan hasil yang akurat. Bagian alat blood gas analyzer yang pertama itu ada printer, berfungsi untuk mencetak hasil sampel. Yang kedua ada power switch, berfungsi untuk menyalakan atau mematikan alat. Yang ketiga ada USB storage, untuk mentransfer data dari alat ke komputer atau sebaliknya. Yang keempat ada traffic light, berfungsi sebagai lampu tanda alat tersebut sudah menyala atau belum. Yang kelima ada interface atau display, berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi seperti hasil sampel dari alat tersebut. Yang keenam ada cartridge atau port cartridge, berfungsi untuk meletakkan cartridge yang berisikan sampel. Yang ketujuh ada barcode scanner, untuk men-scan barcode yang terdapat pada kalibren. Yang kedelapan ada chamber kalibren, untuk meletakkan kalibren pump. Kekurangan dan kelebihan alat clinical chemical analyzer. Yang pertama itu dapat melakukan analisis terhadap unsur-unsur kimia dalam sampel. Yang kedua, waktu pengujian yang tergolong cepat dibandingkan dengan proses manual. Yang ketiga, dapat melakukan pemeriksaan dengan jumlah yang banyak. Yang keempat, dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Kekurangannya yaitu harga alat ini relatif mahal. Yang kedua, memerlukan perawatan dan kalibrasi yang teratur. Yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus untuk mengoperasikan alat ini. Yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan dari alat blood gas analyzer. Kelebihannya itu yang pertama dapat menganalisis gas-gas dalam darah, terutama oksigen, karbon dioksida, dan pH. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan cepat. Yang ketiga, akurasi dan presisi yang tinggi. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memantau kondisi paru-paru, jantung, dan ginjal. Kekurangannya itu yang pertama harganya mahal, yang kedua memerlukan teknisi laboratorium yang terlatih untuk mengapresiasikannya, yang ketiga memerlukan pemeliharaan rutin, dan yang terakhir sampel yang digunakan harus berupa darah arteri yang lebih sulit didapatkan daripada darah